Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bumi adalah ruang bagi makhluk hidup untuk berinteraksi. Maka sayangilah bumi, sehingga yang menciptakan bumi Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita semua. Saya Nasri SPD, pendidik SMP Negeri 3 Rapanglangkup. Sebelum kita memulai materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, marilah kita berdoa dengan hikmat dan ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita. Alhamdulillah. Pada hari ini saya akan membahas tentang benua Eropa. Nah, bahasan di benua Eropa ini mengambil tema tentang dinamika penduduk Eropa. Pada pembelajaran yang lalu, pada awal-awal pembelajaran tentang benua, kita sudah belajar tentang benua Eropa. Subjudulnya adalah dinamika penduduk Eropa. Pada pembelajaran yang lalu, penduduk Eropa ini atau benua Eropa ini disebut dengan benua biru. Kenapa mereka disebut dengan benua biru? Karena mata mereka kebanyakan atau mayoritas mereka itu berwarna biru. Kemudian darah bangsawan yang melekat pada penduduk Eropa, sehingga istilah ini dipakai untuk benua Eropa menjadi benua biru. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa dapat menganalisis dinamika penduduk Eropa. Kita lanjutkan. Dalam materi dinamika penduduk Eropa, terdapat 6 bagian yang akan dibahas. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, konsentrasi penduduk. Yang keempat, kualitas penduduk. Yang kelima, suku bangsa. Yang keenam, agama. Yang ketujuh, bahasa. Dan yang kedelapan, budaya. Baik, kita bahas satu persatu dari materi ini. Kalau di pembelajaran tatap muka, maka kita bisa menggunakan model window shopping. Bagaimana langkah-langkah model window shopping ini? Ada 6. Yang pertama, siswa kita bentuk menjadi 6 kelompok heterogen. Kelompok heterogen ini artinya kelompok yang terdiri dari berbagai macam kelompok, baik itu wanita dan prianya maupun kemampuannya, kemudian tempat tinggal, sehingga mereka bisa berinteraksi. Kemudian kita berikan tugas kepada mereka tentang materi dinamika penduduk Eropa. Masing-masing kelompok nanti akan menuliskan hasil diskusi mereka ini pada lembar karton yang ditempelkan di dinding-dinding. Artinya materi itu akan dijawab oleh siswa di dinding-dinding kelas. Kemudian wakil-wakil kelompok akan berkeliling melihat hasil dari tulisan hasil kelompok diskusi kelompok yang lain. Kemudian mereka mencatat, duduk kembali, kemudian ada perwakilan kelompok itu yang mempresentasikan hasil kelompok dan kelompok yang lain menanggapinya secara bergantian. Terakhir, siswa akan menyampaikan hasil diskusinya atau kesimpulan hasil diskusinya. Nah, karena ini pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan daring, maka kita langsung membahas materi ini satu persatu. Yang pertama tentang jumlah penduduk Eropa. Jumlah penduduk Eropa pada tahun 2005 itu mencapai 730 juta jiwa. Pada tahun 2015 bertambah menjadi 742 juta jiwa. Kalau kita kalkulasikan, maka pertambahan penduduk ini
hanya 12 juta jiwa selama 10 tahun. Benua Eropa itu cukup sedikit, bertambah tapi sedikit. Beda dengan benua yang lain, benua Asia, benua Amerika, benua Afrika. Jumlah penduduknya bertambahnya signifikan. Nah, kenapa mereka itu pertama penduduknya tidak terlalu signifikan? Karena benua Eropa ini tergolong benua yang maju, benua yang modern. Jadi dari sisi pernikahan, dari sisi pekerjaan bagi wanitanya, mereka lebih mengutamakan pekerjaan. Jadi bagi mereka rumah tangga itu tidak seperti benua-benua yang lain. Kadang-kadang wanitanya lebih mengejar karir sehingga mereka jarang di rumah dan lain-lain. Pada intinya pertambahan penduduk Eropa itu sedikit sekali. Kemudian pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%. Itu hanya 0,2% per tahun. Alasannya yang tadi, karena negara Eropa negara yang maju, sehingga mereka lebih banyak terjun di bisnis, terjun di pekerjaan-pekerjaan yang lain, sehingga untuk rumah tangga agak terabaikan. Anak-anak mereka rata-rata 1 dan maksimal 2, karena wanitanya wanita-wanita karir. Kemudian konsentrasi penduduk. Di mana konsentrasi penduduk benua Eropa tersebar? Umumnya mereka berada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Mereka konsentrasinya banyakkan di kota-kota besar seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, Warsawa. Kalau di Jerman, konsentrasi penduduk tidak hanya seperti pantai, tapi juga dalam pedalaman, mengingat banyak kota dan industri yang dibangun sampai ke daerah pedalaman benua. Jadi benua Eropa ini benua yang modern, benua yang maju, sehingga pembangunan yang mereka lakukan sampai ke pedalaman. Jadi masyarakatnya bisa tinggal di pedalaman. Bagaimana kualitas penduduk Eropa? Mereka mempunyai kualitas hidup sangat tinggi. Nah, keberadaan mereka di Eropa Barat, Utara, dan Selatan, sedangkan Eropa Timur kualitas tergolong tinggi. Nah, negara-negara yang kualitas penduduknya tertinggi adalah Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol. Sementara yang lainnya, kalau dibandingkan dengan negara-negara di benua yang lain, mereka lebih maju, tapi tidak semaju dengan negara-negara yang saya sebutkan tadi, antaranya Rumania, Ukraina, Bulgaria. Tapi pada dasarnya kualitas penduduk mereka baik. Suku bangsa. Lanjut, suku bangsa. Suku bangsa penduduk Eropa sangat beragam, namun sebagai besar penduduknya keturunan induk bangsa Kaukasoid yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa. Bangsa Nordik. Ciri fisik suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Kemudian bangsa Alpen, rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Kemudian bangsa Mediteran, ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, badan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Bangsa Slavia, bangsa Alpen, mereka banyak tinggal di Eropa Timur, Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina. Kemudian yang kelima bangsa Dinarik, ciri memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Suku bangsa di Eropa. Next, agama. Di Eropa beragam agama yang mereka anut. Terbanyak mereka menganut Katolik Roma.
tersebar di Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman bagian selatan, dan Polandia. Kelompok terbesar kedua adalah Kristen Protestan. Mereka berada di Eropa Utara, Eropa Tengah, Inggris, Skotlandia, Jerman bagian utara, Belanda. Kemudian ada pemeluk Kristen Ortodok yang umumnya tinggal di Rusia, Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, Montenegro. Hampir di setiap negara Eropa terdapat banyak komunitas pemeluk Yahudi dengan jumlah terbanyak di Rusia. Agama Islam banyak dianut oleh penduduk Eropa Timur di Bosnia dan Albania. Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak di negara Jerman, Prancis, dan Belanda, terbanyak kedua dibandingkan agama-agama yang lain. Kemudian bahasa benua Eropa memiliki ragam bahasa ya, dan kebanyakan negara memiliki setidaknya satu bahasa resmi, itu bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini bukan hanya di Eropa tapi sudah mendunia. Bahasa di Rusia, kemudian diikuti Jerman, ada bahasa-bahasa yang lain. Beberapa bahasa lainnya di Eropa adalah Spanyol, Portugis, Perancis, dan Belanda. Tapi karena bahasa Inggris adalah bahasa yang mendunia, lebih banyak dipakai di Eropa. Bagaimana dengan budaya mereka, budaya penduduk Eropa? Eropa memiliki ragam budaya dari seni dan makanan. Karya seni masyarakat Eropa telah lama berkembang, bahkan sejak zaman prasejarah dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Kemudian di abad pertengahan, Gotik, Renaissance, Barok, Rokoko, Neoclassic, modern. Sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka, khususnya bidang filsafat. Nah, budaya Eropa ini ada yang berkembang di benua-benua yang lain. Itulah 8 materi yang telah kami sajikan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kesimpulannya ada 6 jumlah penduduk Eropa ya. Pertambahannya sangat sedikit, pertumbuhan penduduknya sangat rendah, kurang dari 1%. Kemudian konsentrasi penduduk kebanyakan di kota-kota besar, walaupun ada di negara-negara seperti Jerman itu di pedalaman. Kenapa mereka bisa tinggal di pedalaman? Karena pembangunan itu sudah merata sampai ke pedalaman. Kualitas penduduknya sangat tinggi. Penduduk Eropa itu sangat tinggi kualitasnya. Mereka sangat berkualitas sekali dibandingkan penduduk benua-benua yang lain. Suku bangsa mereka juga beragam. Kemudian agama di Eropa itu yang paling mayoritas adalah Katolik, kemudian baru Kristen Protestan, kemudian Yahudi, dan sebagian terbanyak atau mayoritas agama Islam itu berada di Eropa Timur. Bahasa utama mereka adalah bahasa Inggris, selain bahasa Jerman, bahasa Portugis, bahasa Belanda. Tapi mayoritas mereka berbahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa dunia. Kemudian budaya, mereka memiliki ragam budaya. Kemudian budaya mereka yang terkenal itu dari Yunani dan Romawi dalam bidang pengetahuan dan khususnya bidang filsafat. Demikian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menuju ke materi berikutnya, yaitu tentang dinamika penduduk Afrika. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.